webinar tuh last minute baru pada join gitu ya. Nah ini tuh wah cepat sekali udah pada join dari sebelum jam 7 malam tadi ya. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih atas apresiasi Anda semua nih telah semangat mengikuti webinar malam hari ini. Perkenalkan saya Inayu yang akan menjadi moderator acara kita malam hari ini dan juga saya ingin mengingatkan Anda untuk jangan lupa yang paling pertama adalah mengisi form absen ya. Karena apa? Karena yang mengisi form absen malam hari ini akan mendapatkan hadiah super spesial. Yang mau cari kemanapun tuh pasti susah deh. Pokoknya cuman yang datang malam hari ini aja yang bisa dapat, yaitu soft copy buku panduan ekspor yang ditulis langsung oleh ahlinya. Yang kebetulan beliau juga hadir malam hari ini dan juga sebagai salah satu narasumber kita malam hari ini. Saya ingin menyapa Pak Budi Wibowo. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Inayu. Halo Pak, sudah kelima nih episode webinar kita ya. Syukur udah banyak sekali ilmu yang dibagikan. Mudah-mudahan pulang-pulang dari sini bukan cuma didengarkan aja, tapi diamalkan juga ya. Biar bisnisnya pada makin meroket nih para UMKM di Indonesia ya. Bisa ekspor, amin. Ya, Pak Budi ini merupakan founder dari komunitas Berbagi Bersama Berkembang atau BBB. Sekaligus penulis buku panduan dasar melakukan ekspor yang mana soft copy bukunya bisa Anda miliki secara gratis, akan dikirimkan by email setelah acara ini hanya jika Anda mengisi form absen. Jadi jangan lupa pastikan Anda mengisi form absen. Untuk admin boleh di chat ulang ya form absennya. Takutnya tadi ada yang belum sempat ngelihat linknya. Oke, kemudian saya ingin menyapa narasumber kita yang kedua, Bapak Bagus Wahyu. Selamat malam Pak Bagus. Mas Bagus mungkin agak terlambat, Mbak. Oh, agak terlambat ya. Oke, tadi sempat sudah join tapi sedang ini dulu kayaknya keluar sebentar dari Zoom-nya. Tapi saya ingin mengenalkan juga bahwa Pak Bagus merupakan founder dari Bawangne Indonesia, founder VB Fashion Branded sekaligus CEO pasar induk online ya. Jadi wah sudah malang melintang juga pastinya di dunia per UMKM-an dan kita juga tidak sabar pasti untuk mendengar cerita beliau dan juga pendapatnya mengenai ekspor UMKM Indonesia ini. Oke, baiklah. Rekan-rekan seller semuanya, untuk yang tahu teman-teman yang belum hadir malam hari ini boleh diingatkan ya. Karena malam hari ini kita akan bagikan buku yang penting sekali untuk Anda jadikan kitab nih ke depannya biar menjalankan bisnisnya makin ini lagi, makin keren lagi, makin siap lagi. Jadi pastikan semua sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, baik Pak Budi, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk kali ya ke pelajaran kita yang pertama nih. Materinya akan disampaikan oleh Pak Budi ya. Silakan Pak Budi. Terima kasih Mbak Inayu. Bentar. Sudah keluar? Aman Pak. Oke, sebentar. Oke, selamat malam para pemirsa semua. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul UKM Go Export, UKM Go Global ya. Jadi bagaimana agar UKM bisa melakukan ekspor, tapi nanti saya dengan tandem dengan sahabat saya Pak Mas Bagus Wahyu Perdana. Baik, saya mulai aja langsung untuk menyingkat waktu, mungkin bisa dibaca sendiri. Nama saya Budi Wibowo, saya sebagai founder komunitas Berbagi Bersama Berkembang Indonesia. Ini ada beberapa jabatan saya, tapi pada intinya saya adalah orang yang berkecimpung dalam bidang ekspor kurang lebih 30 tahun ya, jadi sudah lumayan lama Bapak Ibu sekalian. Saya langsung aja ke materi inti. Nah, sekarang UKM ekspor itu pertanyaan yang kadang-kadang ada yang nggak percaya ya, mana mungkin sih UKM melakukan ekspor itu. Pada waktu saya dulu melakukan pelatihan ekspor 8 tahun yang lalu ya, termasuk saya banyak yang ngetawain gitu ya, karena wah mana mungkin UKM ekspor. Nah sekarang saya akan membahas pada waktu awal ini kira-kira produk yang bagaimana sih yang layak menembus pasar global, itu produk yang seperti apa. Nah pertama Bapak Ibu sekalian, produk yang bisa menembus pasar global itu spesifikasinya harus jelas. Itu yang pertama. Yaitu jelas ya spesifikasi, misalkan berat bersihnya berapa, ukurannya, kadar, kalau misalkan beras itu kadar airnya, kadar kotorannya, kesegaran, warna dan sebagainya ya. Nah, ini harus jelas.
spesifikasinya. Tujuannya apa? Agar antara eksportir, antara Anda nanti kalau menjadi eksportir dan buyer harus punya pengertian yang sama tentang produk yang akan diekspor. Kalau pengertiannya tidak sama ya nanti bisa terjadi apa ya? Terjadi konflik atau saling menyalahkan. Makanya yang pertama harus jelas. Jadi seperti keripik kentang, baunya normal ya, ukurannya bagaimana, diameternya bagaimana. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi sekali lagi syarat yang paling awal adalah spesifikasi harus jelas. Kemudian yang kedua, produk yang layak ekspor itu yang bagaimana? Nah, di Indonesia ini sering terjadi pemahaman yang salah Bapak sekalian bahwa kita itu sering menganggap bahwa produk yang layak ekspor itu adalah kualitasnya harus tinggi. Nah, itu menurut saya pendapat itu kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Produk yang layak ekspor itu tidak harus berkualitas tinggi. Tetapi yang penting adalah kualitasnya itu stabil. Ya, sama ya. Jadi karena apa? Karena tidak semua pasar global memerlukan kualitas yang tinggi. Kalau negara-negara maju, kalau kita ekspor ke Amerika, Jepang, ya Eropa itu memang memerlukan kualitas yang tinggi. Tetapi ada negara-negara tertentu ya, negara-negara Asia, Timur Tengah, Afrika, itu kualitas tidak perlu tinggi, tapi apa yang penting itu stabil. Stabil itu dalam arti apa ya? Kalau sekarang kualitasnya menengah, ya besok atau bulan depan kualitasnya juga menengah. Ya, jangan sekarang kualitasnya bagus, bulan depan pengapalan kualitasnya jelek, kemudian bagus lagi. Nah, ini buyer nggak mau. Nah, yang penting adalah kualitas itu stabil. Yang kedua, ya tentunya kualitas itu sama sejalan dengan harganya. Kalau kualitas tinggi kita bisa minta harga yang tertinggi, kalau kualitas rendah ya tentunya kita minta harga yang murah. Ya, jadi sekali lagi produk itu tidak harus kualitas tinggi yang bisa diekspor, tetapi kualitasnya stabil. Saya kasih contoh aja ya. Yang paling gampang itu misalkan Indonesia itu ekspor banyak sekali ikan asin ya. Ikan asin itu adalah produk yang menurut saya tidak tinggi kualitasnya ya. Tapi kita ekspor ribuan ton ikan asin. Kemana? Misalkan ke Sri Lanka, ke Rusia itu. Nah, ini salah satu contoh. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak mengalami perubahan kualitas pada waktu pengangkutan. Ya, jadi produk itu dari tempat Bapak Ibu nanti melakukan ekspor itu sampai di tempat akhirnya ya di penerima konsumen akhir itu kualitasnya harus stabil. Oleh karena ini packagingnya harus kuat ya supaya tidak rusak. Kemudian ada juga produk mutu, ada bahan pengawet yang diperbolehkan, atau misalkan kalau saya sendiri itu eksportir produk perikanan Bapak Ibu beku ya. Nah, di situ saya harus memakai kontainer-kontainer pendingin sehingga dari saya lakukan pengapalan sampai negara tujuan produknya itu tidak mengalami perubahan kualitas. Ya, ini nomor 3 ya. Kemudian nomor 4 Bapak Ibu bisa memenuhi kebutuhan pasar secara kontinu. Nah, ini banyak orang yang salah mengartikan bahwa kalau ekspor itu harus dalam jumlah banyak. Itu kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Yang penting itu kontinu. Misalkan kita mampunya 1 ton per bulan ya 1 ton per bulan. Ya, misalkan 500 kilo per bulan ya 500 kilo per bulan. Jangan sekarang bisa sekian ton, 10 ton, terus kemudian bulan depan hanya 500 kilo, bulan depan lagi 20 ton. Nah, itu tidak bisa. Karena pasar itu meminta yang kontinu ya. Sehingga sewaktu-waktu kalau dibutuhkan oleh buyer, kualitasnya atau kuantitasnya itu bisa dipenuhi. Ya. Ini itu nomor 4. Dan yang nomor 5, nah ini adalah mempunyai sertifikasi yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah ini mungkin Bapak Ibu teman-teman UKM ini, wah kalau gitu Pak Budi saya nggak punya sertifikat, ini gimana ekspor. Nah ini perlu saya ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa kalau Anda tidak punya sertifikasi, ya carilah buyer atau pasar atau negara yang tidak perlu sertifikasi. Ya contohnya kalau kita ekspor ke Amerika, ekspor ke Afrika, mungkin kita tidak dibutuhkan sertifikasi yang macam-macam. Nah, oleh karena itu, meskipun Anda tidak punya sertifikat-sertifikat yang ada di bawah ini, yang di layar itu, jangan berkecil hati. Karena banyak atau cukup banyak negara-negara atau buyer-buyer yang tidak membutuhkan sertifikasi tertentu. Nah,
Sekarang kalau saya rangkum Bapak Ibu sekalian, produk yang layak menembus pasar global atau yang bisa kita ekspor itu apa? Ya, ada 5 tadi ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, coba Bapak Ibu baca baik-baik atau perhatikan baik-baik. Dari 1 sampai 5 tadi, apakah harus produksi industri besar? Jawabannya kan tidak ya. Tidak industri besar, produksi biasa juga bisa. Sorry. Baik, saya lanjutkan. Jadi UKM juga bisa untuk melakukan ekspor karena syaratnya 1 sampai 5 ini tidak ada yang mensyaratkan harus modalnya besar, harus apa itu ya? Harus kuantitasnya besar dan sebagainya. Jadi UKM pun bisa. Nah, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini juga mungkin banyak UKM yang belum tahu ya bahwa apakah ekspor itu harus dalam jumlah banyak? Jawabannya tidak. Kita selalu membayangkan ekspor itu harus dalam jumlah kontainer ya, 1 kontainer penuh yang 10 ton, 20 ton. Tidak. Kita bisa ekspor dalam istilah yang LCL ya, less container load. Nah, ini seperti foto ini ya, itu ekspor dalam LCL Bapak Ibu. Lalu bayarnya bagaimana? Biayanya bagaimana, Bapak? Nah, kalau pakai sistem LCL ini, Bapak Ibu bisa membayar pakai sistem per meter kubik ya, atau volume ya, atau bisa per kilo ya, seperti kalau kita ngirim pakai paket-paket biasa seperti ini. Ini namanya LCL. Kemudian ada lagi, yaitu ekspor dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kami sering istilahkan sekarang kami populerkan dengan istilah ekspor eceran. Ya, kalau ekspor eceran itu bagaimana? Pengirimanya lewat jasa kurir internasional ya. Seperti kalau Anda lokal ya pakai Paxel, ya pakai JNE, pakai JNT dan sebagainya. Ini sama aja, tapi di sini bedanya adalah jasanya adalah jasa kurir internasional ya, yang ada di layar ya. Persyaratan detailnya gimana? Saya bingung ini caranya. Nah, silakan ditanyakan pada perusahaan kurir. Nah, umumnya pengalaman saya Bapak Ibu, aturannya adalah sama dengan aturan kalau kita membawa barang, kalau di airport di luar negeri itu kurang lebih aturannya hampir sama. Nah, ini di pojok kanan bawah ini ada saya sebutkan 1 nomor ya. Nah, ini ada anggota BBB yang pengalaman dalam pengiriman atau logistik di luar negeri. Silahkan kalau Bapak Ibu memang mau menanyakan tentang jasa pengiriman kurir internasional, silahkan hubungi di nomor yang saya cantumkan di pojok kanan bawah ya. Nanti silahkan dicatat. Oke. Nah, saya sekarang akan memberikan contoh Bapak Ibu beberapa produk UKM yang sudah diekspor. Ini adalah tas kulit ya. Tas kulit ini kebetulan saya sendiri yang ekspor ke Australia beberapa tahun yang lalu pakai sistem LCL ya. Kemudian ini adalah songkok ya dari anggota BBB di Madura. Dia adalah ekspor ke Malaysia dan Arab Saudi. Kemudian ini adalah MUK ya dari anggota BBB yang ada di Blitar ya. Sudah ekspor ke Korea, ke Taiwan. Kemudian keripik ini ke Hong Kong, ke Taiwan. Ini kalau nggak salah juga ke Jepang ini barusan diekspor. Ini pakai ekspor eceran terutama ya. Kemudian ini sambal juga pernah diekspor ke Hong Kong dan Uni Emirat Arab. Kemudian batik kentongan Madura ini banyak sekali ya sudah diekspor ke Jerman, ke Amerika dan banyak negara ini ya dari Madura ya, dari UKM Madura. Ini saya beri contoh aja, ini pastel Bistar sudah pernah diekspor ke Hong Kong. Kemudian sambal pecel Madiun ya pernah diekspor ke Kanada, ke Jepang, ke Malaysia. Nah, ini saya kasih contoh beberapa aja, dan terakhir ini beras merah atau beras organik sudah pernah diekspor ke Kanada ya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, jadi ini contoh produk-produk UKM yang sudah pernah dilakukan ekspor. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau produk kita tadi sudah memenuhi standar 5 tadi, 5 syarat tadi ya untuk diekspor bisa, lalu caranya pertanyaan berikutnya adalah mendapatkan pembeli itu bagaimana? Bapak Ibu sekalian, pengalaman saya untuk mendapatkan pembeli itu ada 2 cara yang paling biasa saya lakukan atau kami lakukan. Yaitu pertama lewat pameran dagang internasional ya, kemudian kedua lewat internet atau online. Nah, ini akan saya bahas nanti juga
Mas Bagus Wahyu Perdana akan membahas tentang ini secara lebih detail lagi. Nah, pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, 50% buyer saya memang saya peroleh dari pameran dagang internasional ya. Nah, karena pada waktu pameran dagang internasional itu Anda bisa bertemu dengan buyernya, pembelinya, Anda juga bisa bertemu dengan perwakilan pembeli atau representatif buyer, Anda juga bisa bertemu dengan pedagang atau eksportir. Nah ini yang bisa kita temuin di pameran dagang ya. Ini contohnya ya, tahun 2019 kami mengikuti BBB Indonesia mengikuti beberapa pameran, yakni ISPUT 2019, kemudian juga Bali Interfood 2019. Ini contoh foto-fotonya aja, kemudian Sail Interfood 2019. Nah, ini beberapa contoh ini anggota kami yang mendapatkan buyer dari pameran ini kopi Osu ya dari Blitar ya, kopi Osu dari Blitar, dari kopi dapat buyer dari Ukraina dan dari Singapura, dari pameran-pameran internasional yang dia diikuti ya. Pamerannya di Indonesia ya, bukan di luar negeri, tapi pameran internasional. Kemudian juga ada terasi dari Gresik, mendapatkan buyer dari pameran dagang, dapat buyer dari Singapura, dari Malaysia, dari Abu Dhabi. Nah ini contohnya Bapak Ibu, kita mendapatkan pembeli dari pameran dagang ya. Nah sekarang kalau kita masih belum bisa ikut pameran dagang, apa kita nggak bisa ekspor atau mencari pembeli? Jawaban saya bisa, sangat bisa. Bagaimana caranya? Ya paling gampang sekarang Bapak Ibu adalah melalui internet ya. Internet itu online terus 24 jam, Anda bisa jualan 24 jam ya. Dan juga jangan lupa Anda posting di Indonesia, Facebook atau Instagram apapun, itu yang lihat bukan orang Indonesia saja, tetapi orang seluruh dunia. Ini yang perlu kita selalu ingat ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa manfaatkan ya. Jadi Facebook kita, Instagram kita ini jangan hanya untuk bermedia sosial saja, tapi untuk bisnis juga bisa, untuk mendapatkan buyer-buyer ekspor juga bisa. Nanti juga Mas Bagus akan menjelaskan lebih detail tentang itu. Nah, kemudian lewat internet itu Anda juga bisa melakukan Google ya, mencari orang komunitas orang Indonesia di luar negeri, mendapatkan dari yang namanya Indonesia Trade Promotion Center. Ini adalah organ dari pemerintah yang bertugas untuk membantu promosi produk Indonesia. Ya ini adalah perwakilan pemerintah Indonesia, ada macam-macamnya, ada sekitar 20 kota di dunia. Silahkan di Google, nanti akan Anda ketemu ya. Misalkan saya ingin ekspor ke Brasil, ya di Google aja ya, ITPC Brasil, nanti akan keluar nomor emailnya dan kontaknya. Nah, kemudian yang berikutnya melalui media sosial, ya ini banyak sekali. Ini nanti khusus Mas Bagus Wahyu Perdana akan membahas tentang ini ya, tentang bagaimana mencari buyer melewat media sosial. Nah ini saya lewatin aja karena ini nanti dibahas oleh Mas Bagus. Kemudian, nah selain itu lewat media sosial Bapak Ibu, kita juga bisa mendapatkan pembeli lewat blog. Nah ini salah satu anggota kami di Madiun ya. Nah jualannya keranjang ya, mai keranjang produknya. Seperti foto ini, dia membuat blog bahasa Jepang ya. Ya tulisannya seperti ini. Nah, apakah ini Pak Budiarso namanya ini di Madiun ini pintar bahasa Jepang ya? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Gampang sekali kita membuat web atau blog kemudian langsung otomatis ditranslate oleh Google gitu. Nah, kebetulan dengan bahasa Jepang ini Pak Budiarso ini bisa dapat buyer dari Jepang. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, bagaimana mendapatkan pembeli? Nah, ini biasanya untuk ekspor dalam jumlah yang lumayan banyak adalah kita bergabung dalam web namanya web B2B ya, business to business. Itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada EC21.com, EC Plazanet, Tradeko, ada ratusan atau ribuan web B2B di dunia ini. Sehingga coba kita perhatikan ya Bapak Ibu, antara web satu dengan B2B satu dengan yang lainnya ini. Misalkan ini EC Plazanet, coba diperhatikan di sini ya. Di sini ada produk, ada yang saya kasih garis merah ya. Ada produk, ada selling, ada buying. Jadi pada umumnya web B2B itu selalu ada 3 hal ini, minimum ya. Kadang-kadang bisa 4, yaitu produk, selling, dan buying. Produk itu artinya produknya apa, selling itu dia mau jual apa, buying atau ada orang yang mau beli apa.
Ini SC Plaza ya, net ya. Kemudian berikutnya Trade K, coba diperhatikan yang saya kasih tanda merah. Sama, produk company itu selling dan buying. Selalu ada 3 hal ini minimum. Nah, Bapak Ibu, web B2B itu ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Ya, ini contohnya yang ini yang gratis, free member ini dapat ada keterbatasan ya Bapak Ibu. Misalkan di sini setiap hari hanya boleh mengirim 5 inquiry. Nah, ini seperti ini. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, loh Pak Budi kok kalau ikut yang gratis itu kan sedikit sekali ya, cuma 5 kali. 5 kali per hari. Tapi ya kalau saya sih 5 kali sehari, kalau setiap hari kita kirim apa itu inquiry atau offers setahun ya sudah 1.500. Banyak enggak kan? Nah, jujur aja Bapak Ibu, saya sampai sekarang pun saya belum mengikuti web B2B yang berbayar karena mahal banget ya. Saya cari yang gratis-gratis saja lah. Karena dengan gratis pun kita bisa dapat bayar. Nah, sekarang bagaimana caranya mendapatkan bayar dari web B2B Bapak Ibu? Nah, ini saya kasih contoh aja. Sebenarnya nanti penjelasan secara lengkap Bapak Ibu silahkan nanti bisa mengikuti YouTube ya, rekaman YouTube, penjelasan yang lengkap dari web B2B ini, linknya nanti juga ada di dalam presentasi saya ini. Jadi coba lihat arah panah yang ini. Jadi kalau misalkan saya ingin mengekspor rumput laut, maka kita ketik atau kita cari buying lead ya, pembeli, kita ketik seaweed ya, seaweed rumput laut, kemudian kita search. Nah, begitu kita search, kita cari ya, maka akan keluar buyer dari rumput laut. Akan keluar buyer dari rumput laut yang ada di ec21.com ini. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan bawah atau di bawah, ini adalah list dari buyer seaweed yang mungkin ada puluhan ya. Nah, kemudian ini contohnya ada di Vietnam ya. Vietnam ada buyer. Nah, kemudian ada kontak no, ya kita klik kontak no. Nah, dari kontak no ini kita klik, ya kita langsung kirim pesan di sini ya. Ini saya kasih contoh aja, we are exported seaweed from Indonesia, please inform your inquiry to my email, budi@gmail.com. Ya sudah, itu aja kita kirim. Nah, kita send di bawah ini, nah kita sudah berhubungan atau berkontak dengan buyer seaweed atau rumput laut. Ini caranya mencari buyer lewat web B2B. Nah, dan yang terakhir dari presentasi saya Bapak Ibu adalah mencari buyer dengan Google. Caranya gimana? Nah, ini yang paling penting mungkin Bapak Ibu, karena banyak orang yang salah ya, mencari di Google nggak ketemu-ketemu. Yaitu keywordnya, urutannya keywordnya itu adalah nama produk, buyer, atau nama produk, importer. Ya, sekali lagi caranya untuk meng-Google itu nama produk buyer atau nama produk importer. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu negara yang dituju, misalkan ke Singapura dan sebagainya, maka nama negara itu ditaruh depan, nama negara, nama produk buyer, atau nama negara, nama produk importer. Nah, ini saya kasih contoh. Nah, ini buyer ya, snack buyer keluar seperti ini ya. Nah, kenyataannya di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, kita perhatikan keluarnya adalah sebagian besar adalah web B2B. Makanya nanti kuncinya adalah kita bergabung dalam web B2B. Nah, ini coconut charcoal importer keluarnya seperti ini. Ini keluarnya juga web B2B juga Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau kita tahu contohnya buyer Amerika untuk mau jualan handicraft ya, kita ketik USA handicraft buyer. Nanti akan keluar di sini. Nah, kalau sudah keluar di sini Bapak Ibu, misalkan di sini listnya ini adalah web B2B, berarti di web B2B ini ada buyernya. Nah, kita bergabung, kita coba kontak. Nah, mudah-mudahan nanti dapat respon dari buyernya. Oke. Nah, jadi tahapannya Bapak Ibu, pertama Google dulu ya, tadi nama produk buyer atau nama produk importer. Kemudian kalau keluar dari list di Google tadi adalah web B2B, maka kita gabung ke dalam web B2B tadi, kemudian search, terus kalau misalkan berbayar gimana? Ya sudah lewatin aja, kita cari yang gratis-gratis aja ya. Nah, tapi ini saya
saya pesan ya Bapak Ibu ya, kalau pengalaman saya ini untuk mendapatkan satu buyer, setidak-tidaknya saya harus mencari kontak 100 orang ya, baru dapat satu. Wah, kan susah banget Pak Budi dapat 100 orang. Enggak susah, karena satu B2B aja pasti nanti kalau di list itu ada puluhan, bahkan ada ratusan nama ya. Jadi itu. Oke, saya kira ini ekspor eceran atau YouTube-nya silakan nanti mungkin bisa di-share oleh panitia. Ada YouTube yang cukup lengkap tentang ekspor ya di YouTube-nya BBB, silakan dipelajari. Nanti bisa juga ditanyakan sekarang atau ditanyakan lewat YouTube-nya. Dan tadi sudah Mbak Inayu sudah sampaikan, absen dulu ya Mbak Inayu untuk mendapatkan buku panduan dasar melakukan ekspor gratis. Gratis ya Pak ya. Ini buku mahal banget nih value-nya loh Pak ya. Kita bisa didapatkan gratis. Yang nulis langsung ahlinya nih Pak Budi. Ya. Oke, Inayu saya cukupin sementara ini, nanti dilanjutkan Mas Bagus. Siap, oke. Terima kasih Pak Budi untuk pemaparannya. Kalau saya dari tadi dengerin Pak Budi ini ya, memaparkan materi ini ya, di kepala saya sebagai yang awam, yang kebetulan saya memang bukan seller, tapi saya mencoba memposisikan diri saya sebagai seller gitu ya, sebagai UMKM. Mohon maaf ada yang nyala sepertinya ya, saya mute dulu ya. Oke. Melihat paparannya Pak Budi langsung optimis gitu dan percaya diri, karena ternyata di kepala saya sebelum lihat pemaparan ini, ekspor tuh sesuatu yang wah banget gitu ya, kayak jelimet, ribet, dan kita harus udah establish dulu gitu secara brand, tapi ternyata enggak. Pun ternyata cara melakukan ekspor pun nggak mesti yang langsung kulakan dalam jumlah besar. Yang tadi Pak Budi sebut dengan LCL atau less container load itu ya, itu juga bisa banget dilakukan gitu. Hanya dengan satu kontainer aja pun tidak harus penuh kayak gitu ya Pak kira-kira ya. Dan tadi kalau saya boleh recap, bagaimana cara melakukan ekspor? First thing first adalah spesifikasi produk harus jelas gitu ya. Kemudian kualitas produknya harus stabil, bukan bagus. Bagus itu relatif gitu ya. Produksi bisa up and down, tapi paling nggak stabil. Kemudian tidak berubah kualitas saat diangkut, itu pasti bisa memenuhi kebutuhan pasar secara kontinu dan juga punya sertifikasi. Pun kalau ternyata belum punya sertifikasi, jangan berkecil hati karena tidak semua negara memberlakukan ketentuan yang sama gitu ya. Jadi mungkin setidaknya ada orang yang bilang mulai dulu aja deh gitu ya. Ya udah mulai dulu aja. Belum bisa ke negara A karena terhambat sertifikasi, kita bisa mulai ke negara B, C, D dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Dan channelnya pun ada banyak. Mulai dari ikut Expo Internasional, jual secara online, gabung di web B2B dan juga Google. Nah, ini yang mesti tahu triknya ya, cara meng-Google itu ya. Karena jangan sampai Anda salah Google, dan kalaupun sudah mencari buyer via Google ini, sabar ya. Pak Budi aja tadi cerita tuh teman-teman semua ya, 100 kali approach orang yang nyantol bisa jadi cuma satu ya kan. Itu bayangin aja perbedaannya seperti apa perbandingannya. Jadi memang nggak boleh menyerah ya. Sekali lagi pemaparan Pak Budi bisa Anda dapatkan dengan lebih lengkap dan detail di soft copy buku panduan ekspor yang bisa Anda dapatkan cuma-cuma malam hari ini hanya jika Anda mengisi form absen terlebih dahulu yang sudah dituliskan oleh admin, linknya di ini ya, di kolom chat. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekalian juga saya mau mengingatkan sebelum masuk ke pemaparan Pak Bagus untuk mengisi survei juga ya rekan-rekan semua. Isi survei kepuasan Anda terhadap acara malam hari ini, nanti admin boleh langsung di-share setelah ini linknya ya. Oke, berikutnya Pak Bagus, silakan Pak Bagus dilanjutkan ke pemaparannya. Sepertinya kalau ini lebih ke langsung pengalaman implementasinya nih ya. Siap, Mbak Inayu. Oke, baik Pak. Kita jumpa lagi. Jumpa lagi, makin semangat karena topiknya makin hot ini Pak. Kita ngomongin ekspor malam hari ini ya. Silahkan ya Pak Bagus ya, dibagi pengalamannya. Siap, saya izin share ya. Silakan Pak. Oke. Sorry. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah, kita ketemu di rangkaian webinar BBB dengan Paxel yang ini masuk ke seri terakhir ya, Mbak Ina ya. Seri terakhir, seri kelima. Betul, kelima kita ya. 5 ya. Mudah-mudahan dari seri pertama itu kebetulan saya ngisi, kita berbicara tentang HPP.
Nah, pertanyaannya gini Mbak Inayu. Sudah ada yang ngitung belum nih ilmunya? Nanti seri pertama udah lewat, seri kedua sudah lewat, seri ketiga sudah lewat, 4 sudah. Sekarang kita mau seri terakhir, seri 5. Kita bahas berkaitan dengan ekspor. Tadi Pak Budi sudah cerita, apa namanya itu, Pak Budi ini kan, saya ini belajarnya justru dari Pak Budi, Mbak Inayu. Karena Pak Budi ngajarin saya tentang ekspor, lalu ekspor eceran, kan nggak selalu, tadi Pak Budi bilang nggak selalu ekspor harus besar ya. Nggak besar, bisa nggak ekspor dengan konteks kecil? Bisa, tadi Pak Budi nyampaikan LCL. Kali ini saya mau nyampaikan yang lebih kecil dari LCL. Nah, ini lebih seru ini. Lebih kecil lagi dari LCL, apa itu? Oke, kita share ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Wahyu Perdana. Kegiatan harian saya lebih banyak mengembangkan dalam produk saya ya. Saya punya bisnis saya di produk bawang goreng, yaitu di bawang goreng Dapurne, Bawang Nei Indonesia. Lalu saya juga punya di bisnis fashion branded ya. Lainnya juga saya banyak berjimbung di BBB Indonesia yang ya kita banyak mensupport, kita banyak mengedukasi, kita banyak membimbing teman-teman UMKM yang ada di bawah binaan kami. Itu dari saya. Lalu, nah ini yang terpenting. Mbak Inayu, kalau dengar kata ekspor itu yang terlintas apa? Yang terlintas langsung luar negeri. Luar negeri, oke. Pokoknya luar negeri. Dan nggak tahu kenapa pokoknya di kepala saya tuh ininya pengertiannya langsung yang jauh gitu. Luar negeri yang beda benua gitu ya. Ya, terus kalau konteks ngirim ekspor yang dalam benaknya apa kalau ngirim ekspor nih? Ngirim ekspor kayak gambar yang ini nih, lewat kapal, kontainer gede-gede, kargo gitu ya. Terus teman-teman banyak yang gini, ribet ya. Ya pasti. Izin, terus apa lagi? Banyak lah. Biaya pasti ya. Biaya. Ongkos kirim ya. Kirim segala macam. Oke. Apa sih ekspor itu, teman-teman? Ekspor itu gini. Yang saya bisa ambil dari apa namanya itu, 2 link yang saya dapatkan. Kalau versinya dari teman-teman Kemendak itu yaitu proses transportasi barang komoditas dari kepabeanan dari suatu negara dengan tujuan negara lain. Atau kalau dari apa namanya itu Wikipedia ya transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain yang sering kali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis besar ataupun dia bisnis kecil. Nah, ini kalau bicara ekspor nih, bentar. Sorry. Pencet. Oke. Nah, kalau versi saya, ya udah cukup ini aja, Mbak. Sederhananya kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Clear di sini. Yang jadi pertanyaan, dari definisi tadi ada kata-kata kirim barang ke luar negeri wajib minimal 1 kontainer enggak? Enggak ya, teman-teman kita sepakati barang ya saya. Apakah ada kata-kata minimal pengiriman setengah kontainer 20 feet misalnya? Enggak ya. Tapi definisinya jelas bahwasannya kegiatan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri. Karena gini, yang nggak jarang, saya mendapatkan input dari teman-teman yang mengatakan, kalau kirim barangnya masih skala kecil, hanya kirim 1 kilo, hanya kirim 2 kilo, itu namanya bukan ekspor. Itu yang saya dapatkan ya. Tetapi sebenarnya bahwasannya, ya itu kalau kita baca dari definisi tadi ya itu ekspor juga. Sama. Jadi di sini kita pahami, kita sepakati bahwasannya ekspor bukan berarti harus volume besar, harus sewa kontainer sendiri, harus bayar kontainer sendiri, enggak ya. Oke, kita lanjut biar mudah memahaminya. Nah ini tadi Mbak Inayu. Namun yang sering kali dibayangkan sama teman-teman, nomor 1 adalah dokumennya ribet. Pak saya enggak punya izin, tadi Pak Budi udah nge-share ya. Saya nggak punya produk saya, nggak ada label apa, ACP, label macam-macam lah tadi. Produk saya masih berbelas segala macam. Lalu yang berikutnya, biayanya mahal Pak. Iya, karena biayanya kirimnya harus 1 kontainer. Kualitasnya harus premium. Tadi Pak Budi udah menyampaikan. Ekspedisinya nggak tahu. Tadi Pak Budi udah kasih clue juga. Oke, pajak dan bea cukainya Pak, lain-lain. Nah itu biasanya teman-teman UMKM kalau sudah berbicara tentang ekspor, yang muncul di awal itu adalah ini.
Padahal perlu diketahui untuk konteks yang kali ini saya bicarakan ekspor eceran, untuk ekspor eceran yang dia masih skala kecil, masih skala 1 kilo, 2 kilo, itu sebenarnya tidak ada pembeda antara pengiriman dengan tujuan dalam negeri dan tujuan ke luar negeri. Kok bisa, Pak? Ya emang iya. Dari pengalaman saya yang saya lakukan, nggak ada bedanya. Jadi sama saja. Mau kirim ke luar negeri atau kirim ke dalam negeri, untuk konteks yang masih dia konteks retail atau konteks eceran, nggak ada bedanya. Agar lebih mudah memahaminya, nah kita coba seperti ini. Ganti, kita rubah deh ekspor dengan pengiriman antar kota. Mbak Nayu pernah beli online atau pernah jualan online nggak? Kalau kan beli online kan, rajin, pasti. Jualan belum ya? Jualan belum. Jualan belum. Kalau pengiriman antar dalam kota itu kan kita biasa kirim mana? Kalau saya dari Surabaya misalnya ke Jakarta ya, atau Surabaya ke Bandung, Surabaya ke Makassar, Surabaya ke Manokwari, mana lagi itu, Surabaya ke Medan kan gitu ya. Nah sekarang yang luar kotanya, yang luar negerinya kita ganti juga dengan kotanya. Surabaya Kuala Lumpur, Surabaya Singapura, karena Singapura kotanya Singapura juga ya, sama dengan negaranya. Surabaya mana namanya itu Brunei Darussalam, kotanya Bandar Sri Begawan. Lalu Surabaya Hong Kong, Surabaya Taiwan. Kalau sudah sampai sini, kira-kira masih berpikir bisa nggak? Apa maksudnya gini? Berpikirnya masih ekspor ini masih berpikir negara atau sudah bisa mulai terbayang nih? Oh iya, pengirimannya kota ya. Jadi maksud saya jangan kita paksakan atau kita munculkan seperti semacam tembok atau barrier bahwasannya oh kirim itu ya hanya bisa dalam negeri aja, kota-kota yang ada di Indonesia saja. Enggak. Pertanyaan tadi, kirimnya kemana Pak? Ya buktinya sama kan teman-teman, kalau misalnya mau ngirim barang biasanya yang jualan online nih, biasanya ke JNE, biasanya ke pos, ya PT Pos. Kan sama, kalau mau ngirim ke luar negeri, EMS kan juga di PT Pos juga. Sama. Kalau mau ke JNE juga ada, mereka punya yang apa namanya itu luar negerinya, punya juga. Paksel habis ini Mbak ya. Nah, paksel habis ini juga ada juga. Jadi apakah ada pembedanya? Enggak. Sama aja. Loh kok bisa gitu? Ya memang gitu. Nanti di terakhir nanti biar teman-teman makin pede nih, kita akan kasih challenge nih. Kenapa kita mau ngajarin seperti ini? Agar bisa memunculkan gini, apa namanya itu istilahnya itu keyakinan dari teman-teman bahwasannya kirim ekspor masih sekarangnya dia retail, nggak ada bedanya dengan kita pengiriman dalam negeri dengan luar negeri. Oke? Nah, sama ya, packing produknya, tulis alamatnya, antar ke ekspedisi, bayar ongkirnya, udah pulang. Pak izinnya Pak, izin ekspornya, terus bayar kontainernya, bayar izin ke bea cukainya, gimana Pak? Nggak ada. Gitu. Kok bisa? Ya memang nggak ada. Itu semua diurus sama, kalau dalam konteks retail tadi, PT Posnya, diurus sama JNE-nya. Jadi bukan teman-teman yang ngurus. Teman-teman sama seperti ini tadi, cukup ya tadi ya sama. Packingnya dibungkus yang rapi, yang kalau produknya itu kira-kira ada resiko pecah, dibungkus yang tambahin bubble apa segala, ya sama kan, pengiriman kita di dalam negeri kan gitu ya, tambahin bubble apa segala macam, biar mudah, biar nggak pecah, masukin kardus, dijejol-jejolin apa itu, koran ke atau apa gitu ya, biar dia nggak goyang, terus bungkus lagi plastik di luar, tempel alamatnya, antar ke ekspedisi, bayar ongkirnya, pulang. Gitu. Bahkan ada Mbak Inayu, itu yang ekspedisi pengiriman luar negeri sama seperti pengiriman dalam negeri, dia bisa pick up. No, seru ya. Dia bisa pick up. Dia bisa kita kontak, Pak mau apa? Sama nih, bener kan, sama kan? Kita bisa pick up, request pick up ya, ambil barang, mau ngirim luar negeri, ya datang ke rumah. Itu saya selalu seperti itu. Datang ke rumah dia, ambil barangnya, ya udah ongkirnya berapa itu bayar. Sama persis seperti pengiriman dalam negeri. Bahkan ada yang bisa COD loh Mbak Inayu. Oh, kan? Terus tahu ya, bahkan ada yang bisa COD. COD itu apa? Bukan COD barangnya ya. Kalau di Indonesia kan COD barangnya.
buat teman-teman yang untuk masih skala ekspornya retail, saran saya barangnya jangan dikirim baru bayar nanti. Enggak. Jadi sama seperti kita jualan di Indonesia, kita promosikan, pembeli ada yang mau, transfer apa namanya itu harganya ya, transfer harganya ke kita, harga jualnya ke kita plus sama ongkirnya, baru kita kirim barangnya. Nah, COD tadi adalah bayar ongkirnya di negara tujuan. Si penerimanya yang bayar ongkirnya di sana. Itu ada yang seperti itu. Oke. Jadi teman-teman, tugas teman-teman itu cuma ada 2. Apa itu? Menyiapkan bisnisnya dengan baik dan mencari pembeli. Sama ya, tadi Pak Budi juga bilang cari pembeli. Ya emang tugasnya cari pembeli. Itu. Jadi yang tadi saya bilang kirim ke Hong Kong, kirim ke Kuala Lumpur, kirim ke apa tadi Brunei, pertanyaannya yang mau beli siapa? Kan gitu ya Mbak Inai, yang mau beli siapa? Nah, makanya tugas kita cari pembeli. Juga kenapa kok harus menyiapkan bisnisnya dengan baik? Bisnis ini juga termasuk dalamnya adalah produknya ya. Tadi Pak Budi udah bilang kontinuitas. Ya, kalau skalanya besar kontinuitas, tapi dalam konteks yang masih retail adalah disiapkan produknya dengan baik. Ya, siapkan produknya dengan baik, bisnisnya dengan baik. Maksudnya gini bisnisnya. Kalau sekarang misal nih ya, secara personal bisnis ya, kita masih belum punya CV. Pak, apa emang kirim retail pakai CV? Enggak. Tadi sama seperti, kan saya bilang sama kan. Tapi tujuannya untuk apa? Tujuannya agar nanti suatu saat, kalau misalnya udah naik, udah mulai jenjangnya naik nih, udah skalanya nggak cuma beli sekilo 2 kilo, udah mulai besar. Nah, itu baru itu yang diperlukan tadi yang disebut, yang saya katakan perlu disiapkan persiapan bisnisnya dengan baik. Tidak hanya produknya. Itu teman-teman. Jadi yang siapkan hanya 2 ya. Nggak nyiapin berkas-berkas ya. Nggak berkas-berkas urusan forwarding, urusan ekspedisi. Oke. Nah, tadi Pak Budi udah cerita tentang tahapan mencari pembeli. Oke. Sebelum saya cerita tentang tahapan mencari pembeli, definisi ekspor retail tadi, ekspor eceran, teman-teman ada yang masih bingung nggak? Kalau ada yang masih bingung, nanti saya tanya jawab, ditanyain ya. Ini sekarang saya masuk ke konteks kita mencari pembeli. Tadi Pak Budi udah cerita banyak tentang apa tadi bisnis portal. Cari di Google bisa. Oke, di sini juga saya sebutkan. Bangun jejaring bisnis juga bisa. Dari komunitas, dari teman-teman komunitas TKI, TKW, ya, di luar negeri. Itu kan pasti kan kalau kangen produk Indonesia nggak mungkin pulang, Mbak Inayu. Ya, butuhnya mereka apa? Order. Beli online. Apakah kalau teman-teman TKI, TKW belinya 1 kontainer? Enggak ya. Belinya apa? Ya belinya tadi, sekilo 2 kilo belinya. Ya, ada lagi kan perlu dicari kira-kira teman-teman apa saudara-saudara kita yang luar negeri banyak di negara apa ya? Oh, di Malaysia banyak. Oh, di Arab Saudi banyak. Oh, di mana? Hong Kong banyak, di Taiwan banyak. Nah, cari komunitasnya di sana. Tawarkan produk teman-teman. Bisa. Lalu tadi Pak Budi sudah menyinggung tentang ITPC. Lalu saya tambahin juga ada yang namanya atase perdagangan. Nah, itu biasanya di negara-negara besar ada atau Indonesia punya. Coba di browsing atau di Instagram tuh ada. Coba di teman-teman ketik ADDAC misalnya Kuala Lumpur atau Malaysia, terus ADDAC Jepang apa segala macam, nanti muncul itu. Teman-teman bisa berjaring di situ. Lalu saya bilang pertama ya, tentukan produk dan negara tujuan. Jadi milihnya tadi kalau sudah disortir ya, oh iya ternyata saya pengen deh coba yang dekat-dekat dulu, jangan jauh-jauh, pengen ke Singapura dulu sama Kuala Lumpur deh yang dekat. Ya oke, jangan melebar kemana-mana biar fokus ya. Lalu pilih produk yang sudah ada pasarnya, jangan yang benar-benar unik. Karena apa? Yang unik kadang-kadang kita butuh penetrasi ya, butuh pengenalan, butuh fungsinya buat apa. Karena bisa jadi yang beli kan nggak hanya orang Indonesia ya, yang beli juga kita harapkan juga orang-orang yang ada di sana. Nah juga yang kembali lagi tadi saya bilang jaga suplai sama mutu, teman-teman. Lalu gabung di bisnis portal, tadi Pak Budi udah singgung. Googling aja, cari negara, produk, terus bayarnya apa ya. Misalnya di bisnis portal Taiwan atau negaranya kita mau ke Kuala Lumpur, Malaysia misalnya Malaysia apa kalau produk saya misalnya bawang goreng, pembeli bawang goreng Malaysia trade buyer bawang goreng apa bahasa Inggrisnya fruit salad
macam-macam. Nah, itu bisa teman-teman googling nanti di situ. Itu nanti muncul seperti tadi Pak Budi contohkan, itu benar memang munculnya seperti itu. Nanti habis kelas teman-teman bisa searching deh. Lalu pameran dagang. Pameran dagang Indonesia sendiri ada TI ya. TI ada. Teman-teman yang biasanya kalau udah jadi binaannya teman-teman dinas itu biasanya juga sering nih ikut di TI. TI ada, kalau yang craft ada Inakraf. Lalu ada Sayel Food, ada Interfood di Bali. Lalu ada misi dagang dinas. Macam-macam banyak. Nah, teman-teman ini yang cari informasinya nih. Ada di mana? Coba gabung di sini. Ini biasanya juga alur di awal nggak terlalu besar. Mereka biasanya ngirim ataupun butuh contoh, biasanya masih ya sekilo 2 kilo masih bisa terkirim lah. Tuh. Lalu yang terakhir media sosial dan marketplace. Nah, nanti di sini nih akan saya bedah banyak. Karena nggak mungkin yang lain tadi Pak Budi udah singgung sedikit, dan kalau yang lain nanti kita bedah terlalu besar. Nah, media sosial sama marketplace. Teman-teman yang di marketplace, kalau saya sebutkan Shopee, itu kan ada juga pangsa pasarnya yang ke luar negeri. Sampai Singapura, sampai Kuala Lumpur, itu kan sampai Malaysia kan ada. Nah, itu bisa dimaksimalkan, karena promosinya Shopee juga sampai ke negara tetangga. Ngirimnya gimana Pak kalau Shopee? Yang udah punya pengalaman, saya udah tahu ya. Ngirimnya gimana? Justru enaknya ngirimnya, biaya ongkirnya kita itu bukan biaya ongkir dari kota kita ke mana sampai negara tujuan, bukan. Tapi dari kota kita ke Jakarta atau ke gudangnya Shopee yang khusus pengiriman ke luar negeri. Jadi kalau misal teman-teman ada di Jakarta, ya udah ongkos kirim lokal. Jakarta berapa tuh ya? 10.000 ya? Atau berapa segitulah. Something. Kalau Surabaya itu masih sekitar 9 ribuan, 10 ribu. Jadi hanya ongkir itu aja yang dikirim, yang kita bayarkan ya. Selebihnya itu ditanggung sama pihak Shopee. Itu ada di marketplace. Lalu media sosial ada Facebook, ada Instagram, ada forum ya, YouTube bisa. Forum itu kayak gini, kalau teman-teman di page ya, fanpage di Facebook, teman-teman bisa cari itu TKW Malaysia atau apa ya, jual beli Malaysia, jual beli TKI TKW Malaysia, macam-macam banyak. Teman-teman bisa cari itu di Facebook. Nanti gabung di situ aja, itu bisa nawarin produk dari teman-teman. Tinggal nanti bungkus packing, kirim, ekspedisi. Tadi Pak Budi udah singgung ekspedisinya ya. Nanti coba saya yang pernah saya kirim dan yang biasanya saya kirim lewat mana, nanti coba kontaknya saya share ke komentar ya. Ya teman-teman bisa tanya-tanya langsung. Oke. Sekarang saya ingin membedah Mbak Inayu berkaitan dengan media sosial. Kenapa kok pilih media sosial? Saya senangnya pakai media sosial itu pertama karena tadi Pak Budi bilang jangkauannya itu luar biasa luas, dan yang lebih unik lagi segmentasi pembelinya bisa kita atur dengan lebih spesifik. Ini yang saya suka. Kenapa kok pembelinya media sosial itu bisa spesifik sih? Ya karena kan dengan makin majunya teknologinya media sosial ya, itu kan kalau teman-teman pahami, yang sering kali muncul di berandanya teman-teman itu pasti yang sering teman-teman buka atau teman-teman lihat. Ya, setuju ya? Pasti yang sering teman-teman buka, pasti yang sering teman-teman lihat, pasti yang hobinya teman-teman. Yang sering muncul di beranda. Contoh, kita sering nonton YouTube itu sukanya nonton YouTube apa? Pasti lainnya akan dimunculkan oleh YouTube yang similar. Ya. Kita sukanya buka Instagram itu bukanya itu lihat akunnya siapa. Sukanya lihat akun Lambe Tura, ya udah, nanti akan muncul tuh yang gosip-gosip dah itu, yang lainnya di beranda. Karena apa? Itu tadi yang saya suka, karena segmentasinya itu pasti dia akan terfilter sesuai dengan apa ya, hobi atau minat yang saya suka. Dan yang saya pilih salah satunya adalah Instagram. Oke, kenapa Instagram dipilih? Sorry, nanti kalau saya kelamaan diingatkan ya Mbak. Nah, kenapa kok Instagram yang saya pilih? Ini yang saya suka dari Instagram tuh ini. Menurut data bulan April tahun 2002 kemarin, hariannya yang ada login atau yang aktif di Instagram itu ada 1,4 miliar orang satu dunia. Berarti ini kan, dan di Indonesia ada 99 juta Mbak Inayu. Ini kan berarti apa ya, segmentasi atau pasar yang luas. Ini lebih besar dibandingkan dengan mall yang paling ramai di Jakarta. Jakarta apa yang paling ramai Mbak Inayu? Itu kalau Surabaya itu ada yang namanya Tunjungan Plaza, Mbak.
Nah, kalau Jakarta apa itu? Mall ya. Iya. Kalau Jakarta banyak Pak, Pondok Indah Mall contohnya. Pondok Indah Mall itu. Tahu nggak perharinya itu kunjungannya berapa orang? Berapa? Ribuan mungkin? Kalau gini, saya kasih contoh untuk Surabaya ya. Surabaya itu namanya Tunjungan Plaza. Traffic tertinggi itu di bulan Ramadan mau Lebaran. Ya, orang beli apa sih? Beli baju, apalah? Baru Beli THR sepatu, ya, habis dapat THR ya. Itu traffic tertingginya dalam sehari itu mencentuh angka sekitar 200.000. Wow. Sampai dengan 200.000. Bayangkan sehari 200.000. Di Instagram sehari 1,4 M. Berkali-kali lipatnya. Iya, itu seperti kalau kita buka stand di mana di mall itu dilewatin, anggapnya semuanya lewat deh, itu berarti ada lewat 200.000 orang. Kalau kita buka toko atau mempromosikan di media sosial, itu berarti tiap hari yang lewat 1,4 miliar orang. Kita ambil yang Indonesianya aja deh, 99 juta. Oke, 99 juta masih banyak, Pak. Kita ambil 10%-nya, oke, masih 9 juta. 9 juta masih kebanyakan, Pak. Kita ambil 1%-nya aja, masih 900 juta yang lewat. Masih lebih besar dibandingkan mall. Yang dimana kita kalau buka toko atau promosi, ya buka toko lah ya, buka toko di mall kita masih ngitung biaya karyawan, biaya sewa. Tapi kalau kita buka akun toko di media sosial, ya paling nanti bayarnya kalau ngiklan ya, kalau nge-ads baru bayar, tapi kalau bukanya nggak bayar. Itulah kenapa saya suka di media sosial untuk berpromosi, tidak hanya untuk pangsa pasar Indonesia, tapi juga pangsa pasar luar Indonesia. Oke. Terus Pak, Instagramnya diapain? Pengalaman saya nih, posting di Instagram, semua media sosial itu postingan atau konten itu adalah poin utama yang dilihat oleh si pemilik atau ya si pemilik aplikasi atau si pemilik media sosial tersebut. Setuju ya? Karena apa? Media sosial kayak contoh Instagram pengen yang diposting di akun media sosialnya mereka itu adalah konten-konten yang bonafit. Maka pasang atau taruh atau upload produk-produk kita dengan resolusi gambar yang tinggi. Dan gunakan teman-teman yang pakai Instagram ya, gunakan apa namanya itu profil bisnis yang ada di atasnya itu untuk menjelaskan kita ini siapa. Agar begitu ada calon buyer yang datang ke akun kita tahu, oh bahasanya si pemilik akun ini jualan ini ya. Oh, bisa dikirim ke luar negeri ya. Oh, bisa dikirim ke negara saya. Oke deh, saya mau beli atau saya tertarik produk ini. Gitu. Dan respon semua interaksi yang masuk karena ini bagian dari meningkatkan engagement rate, teman-teman. Nah, ini yang saya bilang tadi. Gunakan iklan untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Inilah kenapa saya suka pakai Instagram, karena itu tadi. Sebenarnya nggak hanya Instagram ya. Saya lihat juga Instagram sama Facebook kan sama. Itu cara mereka mengatur iklannya itu bisa kita atur dengan lebih spesifik. Yang ini bisa menjangkau sesuai dengan minatnya calon pembeli kita. Oke. Nah ini Mbak Inayu tadi saya bilang. Dalam kampanye iklan banyak pilihan yang bisa kita lakukan dalam hal kita istilahnya targeting ya. Seperti minatnya dia apa sih? Dia sukanya apa sih? Hobi bola, dia sukanya otomotif, ibu-ibu dia sukanya memasak. Ini bisa kita atur di sini. Lalu usianya produk kita ini usia berapa yang bisa kita targeting? Misal produk saya ini produk yang harus dalam mengkonsumsinya harus digoreng. Contoh ya, dalam mengkonsumsinya harus digoreng, saya jualnya mentah. Maka karakter pembeli produk ini adalah bukan anak muda, bener ya Mbak Ina ya? Nggak mungkin anak muda mau beli produk, mau ribet, sampai rumah digoreng lagi. Nah, ini kita atur seperti ini, kita sesuaikan produk kita apa. Di sini bisa atur sesuai dengan jenis kelamin. Yang beli biasanya siapa? Laki-laki apa perempuan? Nah, ini yang saya bilang, serunya kalau beriklan ini segmentasinya kita bisa atur seperti ini. Lalu pekerjaannya apa? Apakah dia itu buruh? Apakah dia itu pegawai negeri? Yang ada di luar sana ya, karena kan banyak kayak misalnya yang orang-orang Indonesia yang bekerja di kedutaan, orang-orang Indonesia yang bekerja di kementerian di luar negeri, itu kan banyak. Nah, mereka kan juga tadi
tidak berbeda dengan teman-teman yang TKI atau TKW, kadang kangen masakan Indonesia atau barang-barang dari Indonesia. Itu gimana caranya? Mereka akan order, mereka akan beli. Nah, ini yang saya suka dari kampanye di media sosial itu ini. Kita bisa setting sedemikian rupa sehingga nanti yang akan lihat iklan kita adalah orang yang kita sesuaikan dengan ini. Bahwasanya mereka ini orang yang bekerja di bank yang ada di luar negeri. Kan ada ya Bank Indonesia yang buka cabang di luar negeri ya. Nah, itu masukkan dalam targeting ini. Itu. Nah, lalu buat konten dalam 2 bahasa atau konten dengan bahasa negara tujuan. Ya, kenapa kok dengan konten dengan bahasa negara tujuan? Karena agar memunculkan persepsi dalam di bawah alam sadar mereka bahwasannya iklan ini untuk saya. Kan gitu. Kalau dengan bahasa kita meskipun bisa sekarang di Instagram itu bisa ada translate-nya ya, bisa diterjemahkan, tapi saya lebih merekomendasikan kalau komentarnya atau bahasanya sudah menggunakan bahasa negara tujuan. Misal kita gunakan bahasa Inggris, sehingga mereka yang membaca iklan kita sudah membaca bahwasanya ini konten ini produk memang ditujukan buat saya. Sehingga mereka mau untuk eksekusi lebih lanjut. Tapi kalau mereka baca tulisannya sudah tulisannya masih Indonesia atau hanya Indonesia saja, tidak ada 2 bahasanya, maka mereka akan menganggap gini, ini iklan kayaknya salah sasaran, ini bukan buat saya. Gitu. Oke. Nah, ini contohnya, Mbak Inayo. Ini contoh yang kalau kita sudah melakukan tadi ya, ada pembeli dari luar, seperti apa sih Pak? Ya ini. Ya, ini dari Malaysia. Chatting. Iya, chatting. Mereka chatting. Mereka begitu lihat iklan kita, lihat profil kita, ada kontaknya di situ, mereka akan kontak. Mereka akan japri ke kita. Kalau negara kita misal negara tujuannya China biasanya kan nggak pakai WA. Teman-teman harus nyiapkan line. Nah, di sana kan bisa pakai line ya. Teman-teman juga harus menyiapkan kontak line. Itu. Tergantung negara tujuannya, sukanya kontaknya menggunakan apa. Teman-teman cantumkan di profilnya, dimasukkan. Ini saya kemarin dapat pembeli dari Malaysia. Tanya, bahasanya, apakah tadi Pak Budi udah bilang ya, bahasanya, harus dengan yang berbahasa Inggris enggak? Ini kan kalau dibilang orang Malaysia bahasa-bahasa Melayu ya. Bahasa Melayu lah ya. Dropship boleh. Nah, ini kan bahasa-bahasa Melayu nih. Assalamualaikum, kirim ke Malaysia boleh. Ini kan bahasa-bahasa Melayu ya teman-teman. Lalu, dari Brunei. Nah, Brunei bahasa Inggris. Apakah saya pintar bahasa Inggris? Ya dikit-dikit lah ya. Tapi kan sekarang kan Google Translate makin canggih ya. Ya udah jawab aja pakai Google Translate. Kan chatting ini gitu ya. Google Translate. Jadi dalam konteks bahasa bisa diatasi ya. Ini. Lalu chatting langsung ke Instagram ada. Hai, saya dari Malaysia. How much the price of bawang goreng? Jualannya bawang goreng ya bahasanya bahasa Inggris nih Mbak Ina. How much the price of bawang goreng gitu. Halo. Bahasa price-nya price Malaysia. Ya kan? MYR 10 per pieces. Can you shipping to KL? I want to order each variant 2 pieces. Nah, lihat teman-teman ya. 2 varian, 2 pieces ordernya. Bukan yang order yang besar kontainer, enggak. 2 pieces. Masing-masing varian mau order 2 pieces deh. Boleh nggak? Dia jawab, yes, we can shipping to KL. Please send the address. Nah, saya tanya, terus dia tanya lagi order apa, dia shippingnya berapa. Ya, yang seperti ini. Muncul nggak? Muncul. Ada yang tanya nggak? Muncul tanya. Terus malah lagi, how much is one bottle? Hi, retail price is... Nah, ini saya lupa yang order dari mana ini. Terus dia tanya, local price Indonesia berapa? Sekian. Dia Autoras punya cabang nggak di sana? Oh, ini Singapura ini. Oh iya, benar Singapura. Where is the location? Singapore. No, we don't have to again. Again di sana nggak punya. Dia tanya harga sini itu udah termasuk shipping nggak? Ini lanjutannya sejauh belum ini, harga belum shipping. Jadi gini teman-teman, asik ya. Jadi saya gini, orderannya atau pangsa pasarnya jangan kita batasi hanya sebatas Indonesia saja. Lebih parah hanya dibatasin sebatas Jawa Timur saja. Jangan. Atau hanya dibatasin teman-teman misal yang dari Jawa Tengah, hanya dibatasin di Jawa Tengah saja, jangan. Indonesianya iya, kirim ke dilebarkan pasarnya, kotanya dibesarkan, mencakup ke
negara di luar Indonesia. Oke. Nah, ini juga sama. Ini tempatnya sudah sampai nih. Kirim Singapura. Nah, kirim Singapura juga bahasa Indonesia ada juga. Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini terima paketnya. Waalaikumsalam, kelamaan karena terbawa ke tempat orang lain. Alhamdulillah aman sampai di sana. Alhamdulillah sampai di Singapura. Ya, sampai. Terus ini berikutnya ini mana nih? Ini Jerman. Oh iya, Jerman. Nah, ini orang Indonesia yang ada di Jerman. Ya, ordernya tahu berapa? Langsung 0,5 kilo. Saya mau 0,5 kilo 2 ya. Oke, boleh tambah lagi yang originalnya, yang kemasan retailnya 90 gramnya 2 juga boleh. Tanggal 17 kalau bisa sudah sampai siap kita kirim. Makanya saya tambahin kalau boleh titip foto dong di Jerman gitu, buat pansos nih. Buat flexing dikit lah di Jerman ya foto. Itu jadi Mbak Inayu. Jadi ini oh ya saya tambahin slide terakhir sebentar. Nah, ini yang terbaru Mbak Inayu. Hari ini teman-teman BBB itu produknya display di Foodex Jepang, Mbak Inayu. Foodex Jepang ini baru dibuka hari ini, tanggal 7 Maret sampai 10 Maret. Ini fresh. Hari ini tadi saya dapat infonya. Jadi ini teman-teman yang sudah, ya ini binaan lah ya, ini binaan salah satu perusahaan, juga kerjasama dengan ADDAC di Jepang ini. Kerjasama dengan ADDAC Jepang. Nah ini salah satu juga tadi saya bilang, kalau kita berkomunikasi, kita gabung, kita kenal, produk kita dikenal oleh teman-teman yang ada di pemerintahan yang memang konsennya itu untuk memasarkan produk teman-teman atau produk UMKM, itu besar kemungkinan teman-teman untuk bisa ikut atau terangkat ke event-event yang seperti ini. Itu tadi makanya saya bilang. Benar ya? Jadi tidak hanya, mudah-mudahan informasi tadi tidak hanya sekedar teori, tapi teman-teman coba untuk mempraktekkan. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin ngasih challenge ke teman-teman agar teman-teman makin pede, makin semangat, gak cuma sekedar kayaknya yang diomongin Pak Bagus kurang bohong masa iya cuma gitu doang. Nah, saya mau challenge teman-teman cari bayarnya cari sendiri ya, cari buyer. Kalau sudah ketemu buyernya, ini untuk retail ya, Mbak Ina ya, untuk retail, untuk eceran. Kalau sudah ketemu buyernya dan mau ngirim, saya kasih kontak langganan saya yang ada di Surabaya nanti. Kirimnya ke dia, ke Surabaya, plus dengan ongkos kirimnya ke negara tujuan. Saya pengen membuktikan pada teman, bener nggak nih omongin Pak Bagus, bahwasannya hanya cukup naruh barang saja, barangnya sampai sana. Nggak perlu ngisi berkas-berkas apa segala macam. Nah, boleh. Nanti saya challenge, saya tantang teman-teman yang mau, nanti kontaknya saya taruh di kolom chat, teman-teman nanti bisa langsung menghubungi yang bersangkutan. Siap. Itu Mbak Inayu. Terima kasih dari saya. Ini kontak saya, media sosial saya, teman-teman yang mau gabung silakan. Terima kasih Mbak Inayu. Sama-sama Pak Bagus, terima kasih juga untuk pemaparannya. Rekan-rekan semua tuh di challenge loh mau Pak Bagus loh ya. Nanti ditunggu juga testimoninya, bener nggak yang dibilang Pak Bagus ya. Gitu kan ya. Oke, Pak Bagus sambil kita tunggu pertanyaan. Kebetulan rekan-rekan semua pemaparan sudah selesai disampaikan oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Untuk Anda yang punya pertanyaan silahkan langsung ditulis di kolom chat ya. Tapi sambil menunggu saya sekali lagi ingin mengingatkan kalau dari catatan saya baru 21 orang yang melakukan pendaftaran absen. Ya artinya baru 21 nih dari total 43 orang yang ada di sini ya yang berhak mendapatkan buku karya Pak Budi ini ya, soft copy buku panduan ekspor. Jadi pastikan Anda mengisi absen, kemudian dilanjutkan dengan mengisi survei kepuasan terhadap webinar ini. Oke, sambil mengisi list pertanyaan, tadi saya sempat baca ada yang nanya, Pak Excel kapan bisa kirim ke luar negeri? Insya Allah soon, ditunggu aja. Pokoknya mah nggak mau janji-janji, pokoknya ditunggu aja. Pastinya visinya ke arah sana ya. Oke, Pak Budi sambil nunggu pertanyaan. Kalau dari tadi pemaparannya Pak Budi gitu ya, yang saya tangkap cuma satu sih sebenarnya. Segampang itu, ya nggak sih? Dan jangan mikirnya
ekspor itu sama dengan yang konsumsi itu harus benar-benar orang negara sana atau si bule sana gitu ya, nggak mesti selalu seperti itu ya kan. Mereka-mereka yang orang kita tapi tinggal di sana yang kangen akan makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan Indonesia juga bisa menjadi target market kita. Syukur-syukur nantinya kita bisa dikonsumsi juga nih produknya oleh mereka yang memang asli dari sana. Pertanyaan saya simpel Pak Budi, mohon maaf Pak Bagus. Dari tadi dapat customer yang dari Malaysia lah, Brunei lah, Singapura lah, segala macam. Jadi modalnya Pak Bagus tuh berapa sih? Itu kan yang pasti ditakutin kan? Kalau dihitung-hitung kasar deh nih ya, sampai akhirnya dapat order sana sini masuk gitu ya. Modalnya berapa? Penjual bawang nih ini berapa jadi modalnya nih? Modal, kalau modal sebenarnya kalau berbicara modal, teman-teman sudah punya semua Mbak Inayu. Karena kan modalnya yang produknya aja ya. Modalnya produknya aja. Kalau kita, tapi kalau misalnya kita berbicara iklannya, Pak, iklannya itu di Instagram itu sekarang per harinya itu bisa mulai dari sekitar 25.000 apa 35.000 sekarang. Per hari. Untuk nge-ads itu ya? Betul. Per hari. Dan saran saya untuk iklannya berapa lama, Pak? Coba sisihkan budget. Di waktu kita ngitung HPP kemarin kita dan harga jual kita udah bicara tentang sisihkan biaya promosi ya Mbak Inayu ya. Kita sudah bicara tentang, jadi teman-teman tolong kalau dalam gini, ini mohon maaf ya saya sharing sedikit ya. Jangan sampai gini, kita bikin produk butuh modal 500.000. Ini contoh ya, ini contoh. Kita bikin produk nih Pak, saya butuh modal, saya kemarin habis modal 500.000. Oke, 500.000 bikin produk jadi. Produknya udah jadi, laku terjual habis, nih ya, laku terjual habis, dapat keuntungan tapi dapat omset 1,5 juta. Oke, modal 500.000 dapat omset 1,5 juta. Yang dimakan 1,6 juta Mbak Inayu. Itu sudah minus 100.000. Iya. Kemarin yang kita sudah ajarkan tentang harga jual dan ngitung APP. Agar apa? Agar nanti gini, kalau kita nggak atur dengan sedemikian rupa keuangan kita tetap selama tidak akan pernah punya budget untuk biaya promosi. Ya kan? Sedangkan kemarin di harga jual kita sudah berbicara tentang coba per produknya nggak besar, sisihkan Rp500 atau sisihkan Rp100 untuk biaya promosi. Makin besar load penjualannya, biaya promosi makin besar. Nah, saran saya tadi kalau beriklan minimal itu sekitar 20 sampai 25 hari Mbak Inayu. Oke. Untuk apa? Untuk menjadi apa kita itu kan kebiasaan ya. Kebiasaan itu kan butuh sekitar 20-25 hari. Atau sih saya mikir pakai ilmu itu aja agar makin terbiasa customer kita tertargetnya coba deh iklan sekitar 20-25 hari. Tapi Pak kalau saya punya cuma budget 10 hari, enggak apa-apa coba aja dulu 10 hari. Oke, pokoknya gitu. Dimulai aja dulu ya, minimal 10 hari, syukur-syukur kita bisa maksimalkan menjadi paling nggak 25 hari untuk itu, membangun persepsi itu nggak sehari iklan lewat, terus kita langsung nyantol ya. Nggak bisa, benar. Apalagi sehari kita terpapar oleh banyak iklan. Gimana caranya produk kita ini outstanding gitu ya. Di antara iklan-iklan lain yang kita dapatkan atau kita terpapar ini, ya mesti berkali-kali, kira-kira seperti itu. Kalau modal produknya kan teman-teman sudah punya kan Mbak Inayu ya? Betul, udah diajarin tuh kemarin ya. Oke, ini belum ada yang mau nanya nih, malu-malu nih kayaknya nih. Kalau belum ada saya mau nanya lagi deh kalau gitu. Sekarang, oke, udah ada lagi. Saya mau bacakan ya. Ada penanya dari Kakak MSW. Mau tanya, kalau untuk ekspor produk minuman sarang burung walet, apakah juga bisa langsung kirim tanpa mengurus izin apapun? Sarang burung walet, minuman tuh Pak. Ini saya apa Pak Budi yang jawab nih? Mas Bagus saja deh. Oke, jadi gini, pertanyaan gini, mau ngirim cuman 1-2 biji atau ngirimnya Pak Budi tadi bilang LCL? Bedanya apa Pak? Maksudnya? Kalau cuma 1-2 biji kan cuman seperti ngirim kayak kiriman ekspedisi biasa. Kalau seperti itu, ya seperti itu nggak perlu izin khusus. Oke, tapi cari pembelinya aja. Patokannya jadi berapa nih yang mesti mulai mengurus izin? Kalau patokan gini, ada memang gini, teman-teman harus pahamin juga, harus cari tahu juga produknya itu produk yang punya apa istilahnya itu punya izin khusus enggak
untuk dikirim ke luar negeri. Contoh, Pak, saya produksi beras, Pak. Beras kan nggak boleh dikirim ke luar negeri, Pak. Ya, maka saya bilang meskipun dikirimnya cuma 1 jumput juga nggak boleh dikirim ke luar negeri. Ya, Pak, saya produksinya kayu, Pak. Kayu apa? Kayu gelondongan. Kayu gelondongan juga nggak boleh dikirim ke luar negeri. Kan gitu. Pak, saya produksinya hasil minyak bumi, Pak. Minyak bumi juga nggak boleh dikirim ke luar negeri. Dengan cara eceran ya. Jadi, tapi kalau teman-teman UMKM kan rata-rata kan produk-produk makanan, keripik, tadi Pak Budi disinggung, terus apa? Abon ya. Pak, abon saya abon ikan, Pak. Gimana ya? Kalau masih retail, masih eceran, tidak perlu ada izin khusus. Gitu. Tapi untuk lebih detailnya nanti teman-teman bisa ngobrol dengan ekspedisi yang biasanya saya pakai seperti apa. Karena kemarin gini, sampai tiwul aja dikirim Mbak Inayu. Tiwul, tahu tiwul ya? Tiwul itu makanan khas apa? Makanan apa ya? Singkong ya, tiwul itu ya. Saya lupa. Pasti teman-teman tahu lah tiwul. Tiwul itu dikirim. Bisa. Pak, saya mau kirim rokok. Ya janganlah. Kan rokok juga itu biasanya gini, rokok itu agak sensitif barangnya ya. Rokok tadi. Tapi detailnya teman-teman, nanti teman-teman bisa kontak ke ekspedisi biasanya saya pakai itu apa namanya itu mereka lebih paham detailnya untuk negara-negara tujuan mana yang boleh, mana yang tidak produk. Tapi secara umum produk teman-teman apa namanya itu UMKM itu bisa dikirim. Pak, saya craftnya apa? Keris. Rada sensitif karena biasanya masuk ke senjata ya. Gitu. Yang gitulah Mbak Inayu. Tapi kalau batasan khusus enggak. Seberapa besar produknya dan ketahui kuantitinya ya. Kalau 1-2 aja eceran banget gitu ya. Itu mah kayak just tipin aja gitu ya. Ibaratnya kita ngirim just tip. Oke, betul. Tapi kisaran biayanya berapa sih Pak kalau ngurus-ngurus sertifikasi itu? Dan kalau misalkan ya nih, maaf saya potong. Kalau misalkan namanya juga UMKM gitu kan, pasti kan mengeluarkan budget gitu ya. Mau gitu kan, tapi pasti ada skala prioritasnya gitu ya. Kalau uangnya terbatas, mana dulu izin yang harus diutamakan? Izin apa? Kalau terbatas, jelas izin edar Mbak Inayu. Oh, oke. Izin edar UMKM itu kan minimal itu ada di PRT ya. PRT itu kalau untuk produk yang memang diharuskan di Indonesia untuk BPOM ya baru BPOM. Terus halal. Sekarang halal kan ada apa dipermudah ya sama pemerintah. Halal itu yang basic sih. Izin edar, halal. Izin edar lah minimal pertama itu izin edar. Ya. Oke. Jadi boleh dicatat tuh rekan-rekan seller ya. Apabila nanti syukur-syukur bisa semuanya ya semuanya gitu kan. Tapi kalau enggak ya minimal izin edar dulu. Pak Budi ada yang mau ditambahkan ya? Iya. Oke. Jadi kalau untuk eceran itu Mbak itu aturannya akan mirip sekali dengan kalau kita bawa barang ke luar negeri kalau masuk airport gitu ya. Kalau masuk airport itu kalau kita bawa barang banyak banget ya pasti jadi pertanyaan custom ya? Jadi pertanyaan. Tapi kalau barang sedikit ya akan lolos saja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Nah tapi paling untuk yakin tadi ya Mas Bagus tadi sudah sampaikan tanya aja ke ekspedisinya. Harus tanya pada ekspedisinya. Mungkin Mas Bagus bisa chat ya nomor ekspedisi yang biasanya dari luar negeri. Tadi saya dapat informasi misalkan untuk sarang burung walet itu katanya kalau 1 kilo aja nggak masalah. Tapi kalau di atas 1 kilo kadang-kadang bisa ada masalah. Nah ini salah satu informasi. Dan setiap negara itu beda-beda aturannya ya Mbak. Setiap negara beda-beda aturannya. Makanya yang paling tahu adalah perusahaan pengiriman barang. Jadi konsultasikanlah langsung ya. Iya. Oke baik terima kasih. Ada tanya ongkirnya nih Mbak Inayu. Ongkirnya berapa sih? Iya. Estimasi. Coba berapa? Nah, ini lagi saya kemarin itu baca karena kan baca media sosialnya yang langganan saya ini. Ini lagi ada promo. Ini saya jadi tapi nanti saya bukan ada dapat fee dari ekspedisi enggak ya. Tapi nanti teman-teman bisa kontak langsung. Pengiriman ke Singapura sama ke Kuala Lumpur itu per kilonya 80.000 Mbak Inai. Per kilo 80.000. Oke. Itu kan gini. Mbak Ina tahu nggak pengiriman barang dari Jakarta ke Jayapura? Bisa ratusan itu pasti. Iya. Indonesia loh itu. Iya, Indonesia. Ini luar negeri lebih murah. Ini per kilo ya. Nah, kenapa nggak kita maksimalkan maksudnya gitu? Gitu. Okay.
Jadi jangan keburu takut dulu ya, jangan keburu aduh ekspor enggak gitu, bukan mainan saya. Hey, coba dulu aja gitu ya. Anda semua nih rekan seller ya, dan bicara ekspor tidak berarti harus langsung dalam skala yang besar, bertruk-truk kontainer gitu ya, berkapal-kapal kontainer, enggak. Yang kecil eceran pun bisa gitu ya, asalkan Anda tahu channelnya ke sana. Dan untuk pertanyaan yang bingung sekalipun, jangan ragu untuk langsung ditanyakan ke pihak ekspedisinya. Ada feedback dari Kak Faisal Rido. Kita just tip makanan Medan di @oleh-oleh Medan 21. Biasanya kita kirim untuk wilayah Asia, kita pakai Rayspeed langsung antar alamat di sana. Nah, mungkin Kak Faisal nih boleh sharing pengalamannya nggak nih Kak Faisal nih sebagai seller? Bisa memotivasi nih yang lainnya yang bergabung di sini. Kak Faisal, coba ya saya sapa dulu, ask to unmute. Ya. Betul itu Mbak Inayu. Rayspeed itu salah satu ekspedisi yang cukup istilahnya dikenal sama pembeli-pembeli dari luar. Kalau mau beli barang dari Indonesia, salah satu yang mereka rekomendasikan atau yang mereka maunya pakai itu. Oke. Kak Faisal bisa dengar saya? Halo ya Kak. Ya, oke, Kak Faisal Rido. Oke, terima kasih ya udah komen nih ya. Pengusaha just tip oleh-oleh Medan. Biasa di Medan, Kak? Iya, di Medan kita, Kak. Oke, siap. Makasih loh sudah join loh nih ya. Iya, biasa kita just tip Meranti, di Kampung Zulaika. Kan biasa itu banyak permintaan dari Medan. Oke, Kak Faisal. Kak Faisal boleh dong diceritain, mungkin lebih seperti ini Kak, sebagai pelaku usaha kecil menengah gitu ya, tahapan apa yang pertama kali dilakukan deh? Karena biasanya kepingin gitu ya, tapi nggak tahu mulainya mesti dari mana. Udah ikut webinar kayak gini pun pasti seller ada aja nih yang tetap bingung nih mulainya dari mana. Kita dengar langsung dari yang emang udah buktiin deh. Kak Faisal dulu ketika mulai untuk melakukan shipping ke luar negeri, apa sih yang dilakukan sebagai seller makanan gitu ya? Ya, pertama pula Kak, ya fokus dulu terhadap sosmed. Betul kata pemateri sebelum tadi ya kan. Kita fokus dulu sama sosmed kita, kayak Instagram, Facebook. Nanti semakin banyak follower kita, semakin banyak orang nanti beli sama kita yang just tip di akun kita tuh. Nanti banyak rekomendasi mereka nanti untuk teman-teman yang di luar negeri, Singapura, Malaysia, banyak permintaan datang dari luar jadi. Okay. Dari situlah mulai berdatangan permintaan dari luar itu. Jadi Kak Faisal ini ibaratnya iklannya atau lapaknya ini sosmed ya, dan benar sosmed tok ya, nggak ada yang lainnya, nggak buka, misalkan katakan website pribadi atau apa, nggak ada ya? Nggak ada, cuma di Instagram aja. Instagram, tapi aktif melakukan ads atau enggak? Sampai sekarang kita belum lagi pernah ads. Tinggal lagi kan karena produknya memang banyak dicari, ya kan? Kan Meranti kan banyak dicari, semua orang nyarinya. Jadi pakai apa? Hashtag gitu-gitu aja ya? Meranti jadi, pasti ada apa? Permintaan dari situ. Oke, baik. Jadi sudah membuktikan. Udah berapa tahun Kak di bisnis Just Tip ini? Baru setahun. Baru setahun. Oke. Sudah jualannya udah oke. Paling jauh ngirim kemana? Ke Singapura, ke Malaysia udah kita kirim, ke seluruh Indonesia udah kita kirim. Oke, tapi baik. Tapi untuk Indonesia yang cover Paksel aja kita kirim, kayak Makassar udah kita kirim, Bali udah kita kirim. Pokoknya cover Paksel udah kita kirim semua. Syukur, cocok ya pakai Paksel ya. Coba temen yang lain diajak juga dong pakai Paksel ya. Iya, pasti. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Faisal ya atas sharingnya. Ini langsung membangkitkan percaya diri semua peserta di sini nih. Kak Faisal dari Medan modalnya cuma satu, sosmed ya kan? Modalnya cuma sosmed. Jadi ini teori-teori yang dari tadi disampaikan Pak Budi, Pak Bagus nih udah nyata nih, bukan cuma teori gitu ya. Tapi memang benar, hanya modal sosmed, nggak usah neko-neko mikir canggih-canggih gitu ya. Anda sudah bisa melakukan ekspor eceran gitu ya. Setidaknya dimulai dari yang terdekat dulu, Singapura maupun Malaysia gitu loh. Jadi sambil belajar juga lah ya, kita baby steps tapi nggak masalah. Yang penting kita melangkah juga gitu. Yang terpenting seperti itu. Oke, ada pertanyaan yang masuk. Ini karena kita udah 8:30 nih, saya jadikan pertanyaan terakhir ya. Dari Kak Kartini Kunyil, tadi cara mencari buyer gimana Kak? Nah, coba di-refresh lagi deh nih, Pak Budi tadi ya. Ya, jadi sebenarnya ini materinya di-share ke ya Mbak Ina ya, ke peserta ya Mbak? Iya, nanti bisa dilihat. Nah, jadi nanti bisa lihat di PPT-nya, nanti intinya kita mencari buyer ya bisa lewat Google ya, bisa lewat Google, bisa web B2B,
bisa ikut pameran dagang dan sebagainya. Tetapi memang untuk bergabung dan B2B itu ada langkah-langkah tertentu yang harus diikuti ya. Karena itu coba dilihat nanti di YouTube-nya aja bergabung dengan B2B itu caranya seperti apa. Nah, itu yang dengan B2B. Kemudian kalau tadi yang sudah disampaikan Pak Bagus, kalau untuk yang eceran paling gampang adalah lewat media sosial ya. Paling sering itu adalah Instagram. Paling sering lewat Instagram. Mas Faisal Ridho tadi juga sama ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari Mbak Riki, Mbak Inayu ya, tentang pembahasan iklan atau tadi untuk mendapatkan market luar negeri ya. Nah, ini sebenarnya nanti Mas Bagus bisa nambahin. Sebenarnya kalau misalkan tadi Mas Bagus cerita nge-add Instagram dengan bayar 20.000 ya. Misalkan kalau nggak salah 20.000 itu dijanjikan oleh Instagram itu akan dapat 2.000 follower misalkan seperti itu. Nah, kalau supaya ke luar negeri gimana ya? Tinggal aja tadi yang disampaikan Mas Bagus tadi, tinggal destinasinya aja yang tadi, jangan di dalam negeri. Kalau pengen jualan ke Brunei, ya destinasinya ditujukan ke Brunei. Nanti 2.000 orang Brunei akan melihat Instagram kita gitu. Masa nggak ada dari 2.000 orang Brunei yang nyantol satu gitu kasarnya. Minimal gitu. 1%-nya lah ya. Ya 1%. Nah itu pun modalnya berapa ya? Hanya 20.000 gitu. Jadi jangan dibayangin apa itu ads untuk luar negeri, untuk ekspor itu mahal banget. Enggak. Jadi kita ads ke dalam negeri ataupun ads ke luar negeri ini biayanya sama saja gitu. Cuman pilihannya atau destinasinya aja yang dirubah. Mas Bagus mungkin bisa nambahkan. Dimaksimalin ya Pak ya, begitu ads tuh jangan setengah-setengah ya. Mas Bagus mungkin nambahkan tentang ad ke luar negeri itu gimana, mungkin bisa jelasin secara singkat. Ya tadi, jadi memang kalau spesifikasinya tadi saya bilang, mudahnya atau senangnya saya pakai media sosial itu karena itu tadi. Segmentasi minatnya itu bisa kita atur dengan sedemikian rupa, negaranya bisa kita atur dengan sedemikian rupa. Kalau kita lagi segmentasinya misal saya mau yang paling dekat dulu deh, Singapura sama Malaysia. Ya udah iklannya hanya di 2 negara itu dan tambahkan dengan kotanya. Jadi ada pilihan kotanya, ada pilihan negaranya Malaysia. Kotanya tambahin, mau kota mana aja. Kan kotanya banyak, ada Kuala Lumpur, ada Penang, ada Kinabalu, ada macam-macam, ada Singapura. Ya udah itunya yang dimasukkan hanya itu aja, jangan melebar kemana-mana. Dan kalau ngiklan, saran saya dari pengalaman saya, hindari negara India. Hindari negara India karena biasanya nanti yang masuk itu bukan pembeli tapi kebanyakan penawaran untuk endorsement yang aneh-aneh. India dari pengalaman saya. Jadi ya negara yang dekat-dekat dulu aja deh. Nanti kan teman-teman akan tahu polanya ya, ketemu polanya. Oh ternyata produk saya itu seru, ramenya tuh ada di Hong Kong misalnya, atau serunya banyaknya di Taiwan. Ya udah fokuskan, seringkan ke negara itu aja tersebut. Gitu. Karena nanti makin jauh ongkirnya kan makin mahal juga, Mbak. Ya, belajar dulu ya. Pak Bagus ya, intinya seperti itu ya. Oke, siap. Oke, rekan-rekan semuanya sudah lebih dari 8:30 nih, jam 8:30. Sudah banyak sekali pemaparan yang kita dapat, ilmu yang kita dapat di webinar malam hari ini, menembus pasar ekspor untuk UMKM. Kesimpulannya cuma satu, nggak ada yang nggak mungkin, semua bisa dilakukan, dan jangan belum apa-apa udah pesimis dulu. Karena definisi ekspor itu ternyata tidak sebatas yang gede-gede, yang kulakan-kulakan, kita bisa mulai dari yang kecil, dari negara yang terdekat dengan kita juga ya. Dari situ kita bisa belajar. Dan juga ingat sekali lagi, modal sosmed aja juga bisa ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu pemaparan kita malam hari ini. Saya ingatkan lagi yang belum isi absen, monggo diisi absennya karena setelah webinar ini akan kita kirimkan hadiah untuk Anda secara gratis berupa buku karangan langsung dari Pak Budi Wibowo, narasumber kita malam hari ini, berupa buku soft copy, buku panduan melakukan ekspor ya. Semua bisa ekspor. Pak Bagus udah buktiin. Kak Faisal udah buktiin juga, tadi udah sharing ceritanya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa juga pastikan Anda
bergabung di komunitas Rumpi, yang mana linknya bisa Anda lihat di kolom chat, di mana di dalam komunitas Rumpi itu nanti Anda bisa mendapatkan berbagai macam ilmu bermanfaat untuk seller-seller di seluruh Indonesia. Dan tentunya last but not least, pastikan download Paxel ya. Kita bicara ekspor ke luar negeri, insya Allah soon Paxel bisa melakukannya juga. Kita mulai dulu dari yang antar kota dulu nih ya, dengan same day delivery, instant delivery, next day delivery, banyak pilihannya. Anda bisa coba download Paxel, dan jangan lupa nanti masukkan juga referral code BBBX Paxel. Sekali lagi BBBX Paxel di dalam referral code agar kami bisa mendata bahwa Anda datang dari komunitas BBB pastinya. Pak Budi, Pak Bagus, terima kasih banyak atas pemaparannya malam hari ini. Sama-sama Mbak Inayu. Sudah 5 webinar ya. Kalau foto dulu gimana ini? Boleh. Siap ya. Ini sesi webinar kita yang terakhir. Dari 5 webinar ke belakang yang sudah kita jalani bareng gitu ya. Tapi walaupun ini closing, belum tentu benar-benar berakhir ya Pak. Siapa tahu nanti surprise kita adakan lagi secara gratis lagi pastinya untuk dikonsumsi semua pelaku UMKM di Indonesia pastinya. Dan nanti jangan lupa kata Pak Budi, kalau udah ekspor, udah pinter semuanya, udah bisa sharing pengalaman, gabung juga di komunitas BBB biar bisa sharing juga ya Pak ya. Betul. Seperti itu. Kalau mau gabung gimana sih Pak di komunitas BBB? Paling gampang masuk aja ke YouTube, berbagi bersama berkembang Indonesia. Di situ nanti komen aja di situ di salah satu videonya, nanti dari administrasi akan menghubungin Bapak Ibu sekalian. Siap, oke. Videonya kita dinyalain. Nyalakan dulu kameranya, boleh ya. Kakak-kakak semuanya nih. Wah, ini kayaknya dari Sabang sampai Merauke ada semua nih ya. Oke, yang belum nyalakan kamera atau mungkin belum pakai kerudung gitu ya, dipakai buruan, dipakai ayo sekarang. Kita foto dulu. Terima kasih banyak loh atas partisipasinya. Tim admin boleh ya dibantu foto ya. Wait tuh Kak Ulan Ayu curiga dia mau pakai kerudung dulu nih ya. Monggo ditunggu ya. Jangan lupa rekan-rekan semua pastikan follow Instagramnya Paxel juga ya, @paxel.co untuk tahu update-update terkini seputar Paxel dan dunia logistik pastinya. Oke. Sudah bisa kita mulai? Sudah cukup banyak nih yang oh tuh Kak Ulan Ayu kerudungnya warna kuning loh, cantik loh ya. Oke, siap. Boleh oke. Kita mulai sekarang fotonya ya. Boleh dikasih aba-aba? Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi kita ulang. 1, 2, 3. Cukup? 2 kali ya. Oke, siap. Oke, sudah. Terima kasih banyak semuanya. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya. Dan untuk yang sudah mengisi form absen, nantikan kita akan segera kirimkan materi pemaparannya Pak Budi ya. Bukan pemaparan, sorry. Materi buku bahkan ya. Plus pemaparan malam hari ini juga pastinya. Baiklah, saya Inayu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Matur suwun. Dadah. Paxel hadir untuk menjadi sahabat UMKM di seluruh penjuru negeri. Mengantar kebaikan untuk membantu menggapai mimpi. Menjadi penopang Semoga